Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredila Nureni Tristiantari, NIM 2032100091 dan teman saya Khairunisa dengan NIM 2032100102. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi kedua, yaitu tentang pengukuran. Selanjutnya, apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Dalam kegiatan tersebut, artinya kamu membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Dalam subbab ini, ada 5 topik yang akan kita pelajari, yaitu salah satunya adalah alat ukur panjang dan ketelitiannya. Yang kedua, alat ukur waktu dan ketelitiannya. Selanjutnya, alat ukur massa dengan ketelitiannya. Selanjutnya, kesalahan dalam pengukuran. Dan yang terakhir adalah angka penting. Subbab yang pertama yaitu alat ukur panjang dan ketelitiannya. Yang termasuk alat ukur panjang itu contohnya seperti mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Mistar atau sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sama saja seperti penggaris ya. Terus satu skala terkecil mistar ini adalah 1 mm. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur panjang dengan ketelitian lebih kecil, yaitu 0,1 mm atau setara dengan 0,01 cm. Yang ketiga adalah mikrometer skrup. Alat ini untuk mengukur panjang yang panjangnya lebih kecil dari yang jangka sorong, yaitu ketelitiannya mencapai 0,1 mm atau sama dengan 0,001 cm. Topik yang selanjutnya yaitu alat ukur waktu dan ketelitiannya. Selain panjang, waktu juga bisa diukur. Waktu dapat diukur dengan jam atau arloji yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ada 2 macam arloji, yaitu digital dan analog. Yang pertama adalah stopwatch analog seperti gambar di atas, memiliki ketelitian 0,1 second. Terus kemudian yang sampingnya yaitu stopwatch digital memiliki ketelitian sampai 0,01 second. Alat ukur massa dan ketelitiannya. 1. Neraca pegas. Neraca ini mempunyai 2 skala, yaitu skala Newton untuk mengukur berat benda dan skala gram untuk mengukur massa benda. 2. Neraca sama lengan. Neraca sama lengan biasanya digunakan untuk menimbang emas. Yang ketiga, neraca Ohaus. Neraca ini mempunyai 3 lengan, yaitu lengan pertama yang berskala ratusan gram. Yang kedua, lengan yang berskala puluhan gram. Dan lengan yang ketiga berskala satuan gram. Neraca ini mempunyai ketelitian dengan 0,1 gram. Kesalahan dalam pengukuran. 1. Kesalahan umum. Kesalahan umum yaitu kesalahan yang disebabkan oleh pengamat. Kesalahan ini dapat disebabkan karena pengamatan kurang terampil dalam menggunakan instrumen posisi mata saat membaca skala yang tidak benar dan keliru dalam membaca skala. 2. Kesalahan sistematis. Kesalahan titik nol yang telah bergeser dari titik yang sebenarnya. Kesalahan kalimat narasi yaitu kesalahan yang terjadi akibat adanya penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala saat membuat alat. 3. Kesalahan acak. Kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh kondisi lingkungan disebut kesalahan acak. Penting. Aturan angka penting. 1. Angka penting terdiri dari semua angka yang bukan 0 diantaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 2. Angka 0 yang dituliskan di belakang angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh, angka
21.000 memiliki dua angka penting yaitu 2 dan 1. 3. Angka 0 yang berada di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, angka 509.000 memiliki tiga angka pentingnya yaitu 5, 0, dan 9. 4. Angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh, angka 0,0065 memiliki dua angka penting yaitu 6 dan 5. Yang kelima, angka 0 yang dituliskan di belakang tanda desimal dan didahului oleh angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, angka 35,100 memiliki 5 angka penting yaitu 3, 5, 1, 0, dan 0. Karena kita sudah selesai menyelesaikan 5 topik tersebut, sekarang saatnya kita latihan soal ya teman-teman. Yang soal yang pertama ini tentang cara mengukur jangka sorong. Pasti dulu teman-teman sudah pernah ya. Yang mungkin kita akan mengulangnya kembali. Di sini ada soal, tentukan berapa milimeter hasil dari pengukuran seperti yang tertera pada gambar di samping. Kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Jadi ini yang atas namanya skala utama, terus yang bawah itu skala nonius. Cara penjelasan jawabannya, kita lihat skala utamanya dulu. Terakhir angkanya ada di mana? Yaitu ada di 10. Kemudian kita lihat skala nonius. Cara melihatnya adalah dengan melihat garis yang berhimpit, yang paling berhimpit. Di sini yang paling berhimpit yaitu garis kedua ya. Jadi kita tulis skala noniusnya 2. Kemudian kenapa dikali 0,01 cm? Karena skala terkecil dari jangka sorong itu kan 0,01 cm. Jadi ya langsung dikali itu menjadi 0,02 cm. Kemudian hasil pengukurannya bagaimana? Hasil pengukurannya skala utama ditambah dengan skala nonius, yaitu 10 cm ditambah 0,02 cm menjadi 10,02 cm. Selanjutnya, karena ada perintah untuk mengubah menjadi milimeter, maka 10,02 cm diubah menjadi milimeter menjadi 100,2 mm. Jadi hasilnya dari pengukuran tersebut dihasilkan menjadi 100,2 mm. Lanjut soal berikutnya, yaitu soal tentang cara menghitung mikrometer skrup. Caranya hampir sama. Yang bagian lengannya itu seperti lengan itu namanya skala utama. Kemudian yang membentuk corong itu namanya skala nonius. Nanti bisa diputar-putar sampai pas ya. Terus gimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya yaitu kita lihat skala utama dulu. Skala utama menempati posisi ke-4. Jadi kita tulis dulu skala utamanya 4 mm. Kemudian skala noniusnya yang sejajar dengan itu tengah-tengahnya. Kemudian tengah garis itu ya, itu menunjukkan angka 30, maka ditulis 0,30 mm. Kenapa ditulis 0,30 mm? Karena tingkat ketelitian mikrometer skrup adalah 0,01 mm, sehingga 30 dikali 0,01 mm yaitu menghasilkan 0,30 mm. Jadi hasil pengukuran tersebut
adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Sama dengan 4 ditambah 0,30 menjadi 4,30 mm. Karena materi dan contoh soal sudah kami sampaikan semuanya, semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima oleh teman-teman semuanya, dan semoga bisa membantu teman-teman buat lebih memahami tentang materi pengukuran di sini. Mungkin jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.